Your eyes get heavy and gradually close. But wait, it's only lunchtime and you still have so much to do. Would taking a nap help, or would it derail your day? Our sleep, both at night and in naps, is made up of approximately 90-minute sleep cycles with 4 stages each. A nap can last anywhere from 5 minutes to 3 hours, so it can include full sleep cycles or just a few stages. As you fall asleep, you enter stage 1, the first 2 to 5 minutes of sleep. Stage 2 comes next for about 30 minutes. In stage 2, body temperature drops, muscles relax, and breathing and heart rate become more regular. Mata Anda menjadi berat dan perlahan-lahan tertutup. Tapi tunggu, ini saatnya waktu makan siang dan Anda masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dengan bantuan tidur siang atau akan merusak hari Anda. Karena itu tidur, baik di malam hari maupun saat tidur siang, terdiri dari sekitar 90 menit siklus tidur dengan masing-masing 4 tahap. Sebuah serbet bertahan dari 5 menit hingga 3 jam, sehingga dapat mencakup siklus tidur penuh atau hanya beberapa tahap. Saat Anda tertidur, Anda memasuki tahap 1, 2 hingga 5 menit pertama tidur. Tahap 2 datang berikutnya, selama sekitar 30 menit. Pada tahap 2, suhu tubuh turun, otot-otot rileks, dan pernapasan serta detak jantung menjadi lebih teratur. Your neurons start to fire in unison, creating waves of activity that sweep across the cortex, punctuated by rapid bursts of neural activity called sleep spindles. As you enter stage 3, or slow wave sleep, the rolling waves increase as your neurons fire in coordination. This phase lasts about 20 to 30 minutes and is where your deepest sleep occurs. Then you enter REM sleep, which lasts about 10 to 20 minutes in a nap. In REM, the brain becomes more active, more like your brain activity while awake. The end of REM signals the completion of a sleep cycle. Neuron-neuron Anda bergerak secara serempak, menciptakan gelombang aktivitas yang menyapu seluruh korteks, diselingi oleh ledakan cepat aktivitas saraf yang disebut spindel tidur. Saat Anda memasuki tahap 3 atau tidur gelombang lambat, gelombang bergulir meningkat saat neuron Anda bekerja dalam koordinasi. Fase ini berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit dan disitulah tidur terdalam Anda terjadi. Kemudian Anda memasuki tidur REM yang berlangsung sekitar 10 hingga 20 menit dalam tidur siang. Secara REM otak menjadi lebih aktif, lebih seperti aktivitas otak Anda saat terjaga. Akhir dari sinyal REM untuk menyelesaikan siklus tidur Anda. Okay, but will a nap make you feel better? Well, that depends on a few things, especially what stages of sleep the nap includes. Take a 30-minute nap, which consists mainly of stage 2 sleep. Stage 2 sleep is associated with long-term potentiation, a process that's thought to strengthen the synapses between neurons, which is essential for learning. A 20 to 30-minute nap stops short of stage 3's deep sleep, making it relatively easy to wake up from. A 30 to 60-minute nap, meanwhile, has the benefits of stage 2 sleep and also takes you into the deeper sleep of stage 3. During stage 3, multiple brain areas work together to transfer information from short-term memory storage to long-term storage, stabilizing and strengthening long-term memory by coupling sleep spindles with slow waves. Baik, tapi apakah dan itu akan membuatmu merasa lebih baik? Ya, itu tergantung pada beberapa hal, terutama apa tahapan tidur dari itu, termasuk tidur siang 30 menit yang sebagian besar terdiri dari tidur tahap 2. Tahap 2 tidur dikaitkan dengan potensiasi jangka panjang, proses berpikir untuk memperkuat sinapsis antar neuron yang penting untuk pembelajaran. Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berhenti dari tidur nyenyak tahap 3, membuatnya relatif mudah untuk bangun. Tidur siang selama 30 hingga 60 menit memiliki manfaat tidur tahap 2 dan juga membawa Anda ke tahap tidur yang lebih dalam. Selama tahap 3, beberapa area otak bekerja sama untuk mentransfer informasi dari penyimpanan memori jangka pendek ke jangka panjang. Penyimpanan menstabilkan dan memperkuat memori jangka panjang dengan menggabungkan spindel tidur dengan gelombang lambat. Stage 3 is the most difficult stage to wake up from. So, while a 30 to 60-minute nap can have cognitive benefits, those benefits often don't kick in until about 15 minutes after waking up. 60 to 90-minute naps enter the REM stage. While in REM, the prefrontal cortex, which is largely responsible for inhibition and cognitive control,
becomes much less active. Meanwhile, the amygdala and cingulate cortex, regions associated with emotion and motivation, are highly active. Researchers have posited that the combination of these things leads to bizarre dreams during REM sleep. The decrease in inhibition and cognitive control might lead to wild associations. And thanks to the amygdala and cingulate cortex activity, those associations can be between emotionally charged topics. Tahap ketiga adalah tahap yang paling sulit untuk dibangunkan. Jadi, sementara tidur siang selama 30 hingga 60 menit dapat memberikan manfaat. Manfaat tersebut hilang dan tidak akan muncul sampai sekitar 15 menit setelah bangun tidur. Tidur siang 60 hingga 90 menit memasuki tahap REM. Sementara di REM, korteks prefrontal yang sebagian besar bertanggung jawab untuk penghambatan dan kontrol kognitif menjadi kurang aktif. Sementara itu, korteks amigdala dan cingulate, daerah yang berhubungan dengan emosi dan motivasi, sangat aktif. Para peneliti telah mengemukakan bahwa kombinasi dari hal-hal ini mengarah ke mimpi aneh selama tidur REM. Penurunan penghambatan dan kontrol kognitif dapat menyebabkan asosiasi wild dan berkat aktivitas korteks amigdala dan cingulate, asosiasi tersebut dapat berada di antara topik yang bermuatan emosional. Some researchers think this stage might help us make innovative connections between ideas upon waking. Because the brain activity during REM is closer to waking, it may be easier to wake up from REM than stage 3, even though the nap is longer. The time of day also matters. Our need for deep stage 3 sleep progressively increases throughout the day. So if you nap later, you may rob yourself of the sleep pressure needed to go to sleep at night. This doesn't happen for REM sleep. Longer periods of REM occur during morning hours, so morning naps are dominated by REM. Midday naps have about equal parts of REM and deep sleep, and evening naps contain more deep sleep. Beberapa peneliti berpikir tahap ini mungkin membantu kita membuat hubungan inovatif antara ide-ide saat bangun tidur, karena aktivitas otak selama REM lebih dekat dengan bangun. Mungkin lebih mudah untuk bangun dari REM daripada tahap 3. Meskipun tidur siangnya lebih lama, waktu hari juga penting. Kebutuhan kita akan tidur nyenyak tahap 3 semakin meningkat sepanjang hari. Jadi, kita tidur siang nanti, Anda mungkin merampas tekanan tidur yang diperlukan untuk tidur di malam hari. Ini tidak terjadi untuk tidur REM. Periode REM yang lebih lama terjadi selama jam-jam pagi. Jadi, tidur siang dinominasi oleh REM. Tengah hari sekarang memiliki bagian REM dan tidur nyenyak yang hampir sama, dan tidur siang malam mengandung lebih banyak tidur nyenyak. On top of all this, it seems that we're just about evenly split between nappers and non-nappers. Nappers consistently show cognitive benefits from napping, but non-nappers may not. Researchers think this could be because nappers are able to stay in a lighter sleep and move through sleep stages more easily. Meanwhile, non-nappers may experience more deep sleep while napping, making them groggy afterward. So, will a nap help? Well, there's only one way to find out. If you're interested in learning more about how to hack your sleep to transform your life, we have 2 book recommendations for you. Take a Nap, Change Your Life and Why We Sleep are both available as audiobooks. And if you visit audible.com/TED-Ed, you can download a free copy. Di atas semua ini, tampaknya kita terbagi rata antara nappers dan non-nappers. Nappers secara konsisten menunjukkan manfaat kognitif dari tidur siang, tetapi nappers mungkin tidak. Para peneliti berpikir ini bisa menjadi karena nappers dapat bertahan dalam tidur yang lebih ringan dan bergerak melalui tahapan tidur dengan lebih mudah. Sementara itu, non-nappers mungkin mengalami lebih banyak tidur nyenyak saat tidur siang, membuat mereka grogi sesudahnya. Jadi, apakah tidur siang akan membantu? Nah, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara meretas tidur Anda untuk mengubah hidup Anda, kami harus memesankan rekomendasi untuk Anda. Tidur siang mengubah hidup Anda dan mengapa kita tidur. Keduanya tersedia sebagai buku audio dan jika Anda mengunjungi audible.com atau TED, Anda dapat mengunduh salinan gratis.